Halo, ketemu lagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan IPA mandirinya. Kemarin kan sudah sampai di nomor 50. Berarti hari ini mulai lagi ke nomor 51. Baca lagi soalnya. Klasifikasi makhluk hidup tidak dapat dilakukan berdasarkan hal berikut, yaitu struktur dan bentuk tubuh, fungsi organ tubuh, tempat tinggal atau habitat, dan yang D warna bulu. Jelas sekali jawabannya itu yang D, dodol warna bulu. 52. Cabang biologi yang mempelajari tata cara klasifikasi pada makhluk hidup disebut dengan 52 itu taksonomi. Botani, ada ekologi, tadi taksonomi ya. Lalu yang terakhir embriologi. Jelasin satu-satu dulu, si botani dulu. Jadi si botani adalah nama lainnya ya, ilmu tumbuhan. Adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan, jamur, dan alga dengan mikologi dan fikologi berada di dalam ilmu botani. Itu penjelasannya. Lalu bagaimana dengan ekologi? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup. MH itu makhluk hidup ya, singkat ya. Maupun interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalau si taksonomi kan tadi udah ya, pelajari tata cara klasifikasi pada makhluk hidup. Lalu kalau embriologi itu apa? Embriologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana sel tunggal membelah dan berubah selama perkembangan untuk membentuk organisme
multiseluler. Itu penjelasannya ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 53. Perbedaan ciri dalam satu kelompok makhluk hidup dapat menimbulkan kekerabatan, keanekaragaman, pengelompokan, atau persamaan ciri. 53 itu yang B, keanekaragaman. Kemudian nomor 54. Tingkat klasifikasi pada dunia tumbuhan adalah itu yang ayam, divisio, lalu kelas, kemudian ordo, famili, genus, yang terakhir spesies. 55. Kelompok berikut yang tidak termasuk dalam klasifikasi makhluk hidup secara tradisional adalah kelompok hewan buas, tanaman pangan, tanaman sandang, hewan bertulang belakang. 55 itu yang ayam, hewan buas. 56. Klasifikasi makhluk hidup bertujuan untuk yang B, menyederhanakan cara mengenal makhluk hidup. 57. Tingkatan taksonomi yang paling banyak memiliki persamaan ciri adalah yang D, spesies. 58. Penyebab terjadinya keanekaragaman makhluk hidup adalah yang C, adaptasi diikuti evolusi. 59. Klasifikasi makhluk hidup menurut Carolus Linnaeus menggunakan dasar yang A, kesamaan struktur tubuh. 60. Di alam tidak ada organisme yang sama persis. Setiap individu organisme mempunyai ciri khas yang berbeda. D, dodol. 61. Proses evolusi yang dialami makhluk hidup merupakan proses C, perubahan yang terjadi secara lambat dan lama. 62. Semakin banyak persamaan ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup, semakin B, dekat kerabatannya. 63. Pernyataan yang menunjukkan keanekaragaman dalam satu spesies adalah C, anjing hitam berbulu tebal, sedangkan anjing putih berbulu tipis. 64. Lumut kerak disebut sebagai tumbuhan perintis karena C, dapat hidup di tempat-tempat yang tidak ditumbuhi oleh tumbuhan lain. Lalu yang 65, belalang dan kupu-kupu dikelompokkan dalam satu kelompok karena keduanya sama-sama memiliki D, tubuh beruas-ruas. 66. Ciri khas hewan mamalia adalah tentunya menyusui anaknya. C. 67. Dalam suatu observasi dijumpai hewan-hewan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tubuh terdiri atas kepala, dada, dan perut. 2. Memiliki 5 pasang kaki. 3. Memiliki rangka luar yang keras dan zat tanduk. Dan yang keempat, mata memiliki tangkai. Hewan tersebut adalah anggota kelas yang A, insekta. 68. Hewan yang memiliki organ khusus karena memamah biak adalah hewan memamah biak itu biasanya kerbau,
domba dan sapi yang ayam. Mamamah biak itu artinya hewan yang kalau makan tuh nggak habis-habis gitu. Nggak habis-habis karena ketika sudah dimasukkan ke dalam perut, dia keluarkan lagi untuk dikunyah lagi, kemudian dimasukkan lagi. Jadi kecenderungan hewan-hewan ini dia mempunyai 4 perut. Ya. Jadi ada perutnya, ada rumen, ada retikulum, ada orasum sama abomasum. Jadi mekanismenya ini pertama kan dari mulut, rumput ya. Rumput tuh masuk ke mulut. Dari mulut ke kerongkongan. Kerongkongan dia pertama masuk ke perut rumen. Kemudian ke retikulum. Dikeluarkan lagi ke kerongkongan atau ke mulutnya ya, mulut lagi. Lalu habis dari mulut masuk lagi ke orasum, abomasum, baru usus halus, usus besar, kemudian yang terakhir adalah anus. Dia mempunyai 4 perut ya, rumen, retikulum, orasum, abomasum. Nama lain hewan ini adalah hewan ruminansia. Nomor 68 yang A. Sekarang ke nomor 69. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jamur yang dapat dimakan dan tidak beracun bagi manusia ditunjukkan oleh nomor yang B ya, 2 dan 3. Kemudian nomor 70. Bagian yang diberi tanda X adalah itu rhizoid. Nomor 71. Basidiospora terletak di bagian nomor B, 2. 72. Perhatikan bagan daur hidup lumut berikut. Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 berturut-turut adalah yang C. Protonema, Antheridium, Archegonium, sel kelamin jantan, dan spora. 73. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut termasuk jenis paku dari golongan A, aku sejati. 74. Perhatikan tabel berikut. Perhatikan ya. Sini ada keterangan kalau tanda positif adalah iya, tanda negatif adalah tidak. Ciri yang dimiliki oleh suplir ditunjukkan oleh tanaman nomor yang D, 4. Kemudian 75. Perhatikan gambar berikut. Indusium ditunjukkan oleh nomor yang C, nomor 3.